Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nafia Maulida Firly atau biasa dipanggil dengan Bu Nafia. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teks biografi yang bersubtema memetik keteladanan dari tokoh inspiratif Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih teks biografi itu. Tetapi, sebelum kita masuk ke materi teks biografi, izinkan Ibu memberitahu capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi pembelajaran teks biografi yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi, peserta didik dapat menginterpretasi informasi, peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data. Selanjutnya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif, dalam bentuk teks informasional atau fiksi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu apa sih? Yang pertama, ada peserta didik mampu mengevaluasi pengertian, struktur, ciri, menentukan ide pokok dan penjelas teks biografi, dan mengidentifikasi tokoh inspiratif. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menuliskan mengenai tokoh inspiratif Indonesia dari infografis media puzzle yang telah disajikan oleh guru melalui identifikasi dari sumber yang baik dan benar, guna mewujudkan sikap bernalar kritis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun dan menyajikan di depan kelas secara berkelompok dengan hasil karya mind mapping dari salah satu tokoh inspiratif yang telah didapatkan di pertemuan sebelumnya secara logis, terpercaya, dan kreatif. Itu tadi capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi teks biografi. Pengertian teks biografi yaitu kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata graphein yang artinya tulis. Bacanya apa sih? Graphein? Graphein? Ibu belum tahu. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Jadi, biografi adalah sebuah karangan yang berisi mengenai kisah kehidupan seorang yang ditulis oleh orang lain. Tetapi biografi biasanya pada teks biografi biasanya yang ditulis itu adalah kisah dari tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Indonesia atau tokoh-tokoh yang memiliki jasa. Tetapi teks biografi tidak hanya digunakan untuk menuliskan tokoh-tokoh yang mempunyai jasa, tetapi juga bisa dituliskan seumpama kita ingin menuliskan biografi kita sendiri, itu pun juga bisa. Atau kan kalian ingin menuliskan biografi tokoh-tokoh atau aktris, aktor Indonesia fans kalian, itu juga bisa. Jadi tidak harus melulu kita menuliskan biografi tokoh-tokoh inspiratif Indonesia ya adik-adik. Materi selanjutnya yang kita pelajari yaitu hal-hal yang terdapat pada biografi tokoh. Nah, ada 5 hal yang terdapat pada biografi tokoh. Yang pertama, data pribadi tokoh mencakup biodata, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, biasanya memuat pandangan, sikap, pemikiran, serta peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, yang ketiga, menyampaikan prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang keempat, menggambarkan hasil perjuangan yang telah dicapai maupun yang belum tercapai. Yang kelima,
memperlihatkan karya atau prestasi yang pernah diraih dan masih dikenang hingga saat ini. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis biografi. Jenis teks biografi dibagi menjadi dua, yaitu ada biografi satuan dan biografi buku. Nah, apa sih yang dimaksud biografi satuan itu? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Baik, Ibu akan menjelaskan. Biografi satuan adalah biografi yang biasanya terdapat pada internet atau pada buku siswa. Seperti yang ada di buku kalian itu loh, di buku paket kalian. Apakah kalian pernah membaca buku paket kalian? Pernah ya, pasti harus pernah. Kalian harus pernah membaca buku paket kalian. Nah, pada buku paket kalian itu terdapat beberapa biografi tokoh inspiratif Indonesia yang dijelaskan di buku paket itu. Nah, yang kedua ada buku biografi buku. Buku biografi yang menceritakan tentang seseorang tetapi digabungkan dalam satu buku aja. Contohnya, buku biografi tentang tokoh Hairil Tanjung. Nah, di situ kan satu buku menjelaskan mengenai perjalanan hidup Hairil Tanjung atau mengenai perjalanan hidup tokoh Hairil Tanjung. Selanjutnya ada ide pokok teks biografi. Ide pokok dan ide penjelas berada di dalamnya. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Oleh karena itu, bentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama, yaitu bisa pada paragraf awal deduktif atau paragraf akhir induktif, atau campuran dari keduanya. Berikut ini contoh letak ide pokok pada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang pertama ada ide pokok pada paragraf deduktif, atau biasa disebut dengan paragraf awal. Ide pokok pada paragraf deduktif biasanya terdapat kalimat, ide pokok, kalimat utama, dan ide penjelas. Yang kedua, ide pokok pada paragraf induktif atau pada paragraf akhir. Biasanya urutannya ide pokok, ide penjelas, ide kalimat utama, dan ide pokok. Baik, yang selanjutnya ada menganalisis teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, dan pesan. Teks rekon merupakan jenis teks yang menceritakan kembali mengenai suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu dengan tujuan untuk memberi informasi atau menghibur si pembaca. Baik, materi yang selanjutnya ada struktur teks rekon dan struktur teks biografi. Struktur dari kedua teks tersebut memiliki kesamaan. Ada 3, yaitu yang pertama, orientasi, merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok dari tokoh yang diceritakan. Yang kedua, ada masalah atau peristiwa atau kejadian penting, berupa paparan suatu cerita yang berisi dari berbagai kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dari teks biografi. Unsur kebahasaan dari teks biografi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kata ganti atau pronominal. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nominal lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nominal yang sudah diketahui agar tidak disebutkan secara berulang-ulang. Kata ganti dibagi menjadi ketiga, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Selanjutnya ada kata kerja material. Kata kerja material yaitu menunjukkan aktivitas yang sering dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Seperti contoh, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Potera. Berarti Ki Hajar Dewantara di dalam kata tersebut
Ki Hajar Dewantara sedang melakukan sesuatu. Yang ketiga ada kata sifat. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat benda atau kata ganti. Nah, yang keempat ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif kata yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan, yang biasanya kata kerjanya memiliki imbuhan di atau ter, seperti pada contoh teks yang saya sebutkan. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Nah, pada kata dibesarkan dan dipercaya itu mendapat imbuhan di. Nah, kata tersebut bisa disebutkan sebagai kata kerja pasif. Nah, yang kelima ada kata kerja aktivitas atau kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan jenis kata kerja yang menguraikan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap. Seperti contoh, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Nah, pada kata mencurahkan merupakan jenis kata yang menguraikan suatu respon. Berarti Ki Hajar Dewantara itu merespon beliau mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Kata mencurahkan itu menunjukkan sikap respon. Nah, yang keenam ada kata penunda urutan waktu. Kata penunda urutan waktu terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan preposisi, dan kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologi suatu penggunanya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kan ada kalian ibu suruh untuk menulis teks biografi. Nah, sebelum kalian menulis teks biografi, perlu diketahui langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama ada memilih tokoh atau sosok. Yang kedua ada menentukan teknik pencarian data. Dan yang ketiga mencari data tentang tokoh. Keempat, memiliki data yang relevan dan dapat dipercaya. Yang kelima, menyusun kerangka tulisan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi bentuk teks biografi. Yang ketujuh, dapat merevisi kembali hasil tulisan secara utuh. Yang kedelapan, kalian dapat mempublikasikan. Atau pada pertemuan selanjutnya ibu akan menyuruh kalian membuat tugas mind mapping yang akan kalian publikasikan di depan kelas. Baik, yang selanjutnya ada materi mengenai cara mempresentasikan teks biografi. Ada 8. Yang pertama, kuasai dan pahami materi dengan baik. Yang kedua, buat media pendukung presentasi yang menarik. Yang ketiga ada kenali tempat presentasi, alat pendukung, serta audiensi. Yang keempat, lakukan simulasi dari presentasi. Yang kelima, perhatikan kontak mata. Yang keenam, perhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Yang ketujuh, pengaturan suara. Yang kedelapan, perhatikan pakaian yang digunakan. Menurut kalian, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari teks biografi? Apakah supaya kita mengetahui mengenai gosip-gosip tokoh yang sedang diceritakan dalam teks biografi tersebut? Apakah kita akan menjadi lebih tahu mengenai kisah percintaan dari tokoh yang telah diceritakan tersebut? Tentu bukan ya. Yuk simak penjelasan mengenai manfaat mempelajari dari teks biografi berikut ini. Manfaat mempelajari teks biografi. Yang pertama ada mengenal tokoh. Dari mempelajari teks biografi, kita dapat menjadi lebih kenal mengenai tokoh tersebut. Yang kedua ada belajar keteladanan. Yang dimaksud belajar keteladanan adalah kita dapat belajar
sikap teladan dari tokoh yang sedang diceritakan. Yang ketiga ada mendapat motivasi dari tokoh biografi yang diceritakan. Kita dapat termotivasi dari kisah-kisah tokoh tersebut. Yang keempat, dapat berpikir kritis. Yang kelima, memahami kehidupan. Yang keenam, ada menghargai nilai-nilai kehidupan. Yang ketujuh, berempati. Maksud dari berempati itu membuat kita menjadi lebih empati dengan sesama. Yang kedelapan, melestarikan sejarah. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Harapan saya semoga kalian dapat memahami mengenai materi teks biografi yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, dan saya doakan semoga kalian dapat sukses ke depannya dan biografi kalian dapat ditulis oleh orang lain dan saya dapat membaca biografi dari kalian. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.